Selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba bedah lebih dalam ya, bab 5 dari bagian 2 buku Principles, Ray Dalio. Iya, yang fokusnya soal belajar membuat keputusan secara efektif. Betul. Plus nanti kita lihat juga rangkuman prinsip hidupnya. Sumbernya langsung dari buku, dan ya, misi kita bantu Anda semua menangkap intisari Dalio soal bikin keputusan yang bagus. Mari kita mulai aja. Oke, kita akan lihat nih, gimana sih Dalio menyarankan kita ya buat menghadapi rumitnya pilihan. Baik yang sepele maupun yang besar gitu. Sip. Nah, bab 5 ini langsung ke intinya ya, di prinsip 5.1. Katanya ancaman terbesar buat keputusan bagus itu, emosi kita sendiri yang merusak. Dan prosesnya itu 2 langkah. Belajar dulu, baru mutusin. Tapi kan seringnya emosi ini ganggu langkah belajarnya itu, ya nggak sih? Memahami realitas, seobjektif mungkin lah. Nah, seperti yang Dalio udah bahas juga ya soal otak kita, selalu ada tarikan antara logika dan emosi. Iya, bener. Dan penghalang terbesarnya, seringkali, itu ego barrier sama blind spot barrier kita. Oh, penghalang ego dan titik buta itu ya? Iya, kita cenderung defensif atau ya nggak mau lihat kelemahan sendiri. Sadar akan ini aja udah langkah awal yang penting banget. Oke. Jadi, gimana cara praktisnya buat ngelawan ego dan titik buta ini? Kan susah tuh. Kuncinya, kata Dalio, itu radical open-mindedness. Keterbukaan pikiran yang radikal. Radikal ya? Iya. Maksudnya gimana tuh? Ya, ini bukan cuma sekedar, oh ya saya dengerin. Bukan. Tapi secara aktif, nyari tahu kenapa orang lain yang kredibel itu nggak setuju sama kita. Bener-bener mencoba pakai sudut pandang mereka. Bukan cuma nunggu giliran buat nyanggah, gitu. Oke, paham. Jadi benar-benar coba memahami ya? Betul. Ini alat utama buat menembus penghalang internal tadi. Dan ini didukung sama prinsip 5.5. Pakai logika, nalar, akal sehat. Itu pemandu utamanya, jangan impulsif. Menarik. Nah, setelah mindsetnya bener nih, gimana kita olah informasinya? Dalio kan nekenin sintesis tuh di prinsip 5.2. Iya, sintesis. Maksudnya dari semua data yang masuk kan banyak banget tuh. Kita harus pintar milah ya, mana yang penting, mana yang cuma noise aja. Biar nggak hilang arah di hal-hal kecil. Dan sintesis ini nggak cuma saat ini aja, tapi juga lihat polanya dari waktu ke waktu. Itu prinsip 5.3. Oh, jadi lihat tren gitu ya? Persis. Bayangin aja data penjualan harian kan acak banget kelihatannya. Tapi kalau diplot sebulan, kelihatan trennya, naik atau turun. Nah, ini soal melihat gambaran besar, paham laju perubahannya, levelnya. Ingat juga aturan 80-20 kan? Prinsip 5.3.C. Ya, 80-20. Fokus ke yang 20% paling penting itu. Betul. Fokus ke 20% yang ngasih 80% hasil. Tantangannya yaitu gimana kita tahu mana yang 20% itu kan. Nah, ini nyambungnya ke prinsip 5.8 ya, soal pembobotan kredibilitas, credibility weighting. Iya, itu dia. Jadi lebih dengerin masukan dari orang yang udah terbukti gitu ya di bidangnya. Tepat. Terus penting juga jaga diskusi biar tetap di jalurnya, pakai navigasi level, prinsip 5.4. Bedain kapan ngomongin strategi, kapan ngomongin taktik. Betul sekali. Pembobotan kredibilitas itu cara praktis buat nyaring input berkualitas. Dan jaga level diskusi itu ya biar semua nyambung. Nggak campur aduk visi besar sama detail teknis barengan. Sering kejadian tuh rapat jadi nggak efektif gara-gara itu. Nah kan? Oke deh. Mindset udah, olah info udah. Sekarang analisisnya nih. Ada konsep yang menurutku keren banget di prinsip 5.6. Lihat keputusan sebagai kalkulasi nilai ekspektasi. Expected value. Ini agak matematis ya? Sedikit iya, tapi logikanya kuat banget kok. Ini bener-bener bisa ngubah cara kita mikir soal risiko. Gimana tuh maksudnya? Dalio nunjukin, kalau kita ngehindarin peluang besar cuma gara-gara probabilitas suksesnya kecil, itu bisa jadi malah nggak rasional. Oh ya? Iya, kalau potensi hasilnya gede banget, coba hitungnya gini. Potensi untung dikali probabilitas untung, dikurangi potensi rugi dikali probabilitas rugi. Oke, coba. Misalnya nih, ada peluang 10% untung 100 juta, tapi ada 90% peluang rugi 5 juta. Oke, kecil ya untungnya probabilitasnya. Iya, tapi hitung nilai ekspektasinya. 10% kali 100 juta itu 10 juta. Dikurangi 90% kali 5 juta itu 4,5 juta. Hasilnya kan 5,5 juta. Positif. Wah, iya juga ya. Positif hasilnya.
Nah, jadi meskipun kemungkinan ruginya jauh lebih besar, taruhan ini sebenarnya rasional. Kenapa? Karena potensi untungnya jauh lebih besar. Tapi ada syaratnya. Asalkan kita sanggup nanggung kalau beneran rugi 5 juta itu. Ah, oke. Jadi kuncinya bukan hindari risiko sama sekali. Bukan. Tapi pahami dan kelola risikonya secara cerdas, ini nyambung banget sama prinsip fail well, gagal dengan baik. Paham, paham. Jadi bikin taruhan cerdas, pakai probabilitas dan hasil, bukan sekedar nebak atau pakai perasaan aja. Tepat. Terus Dalio juga ngomongin soal mubah prinsip-prinsip ini jadi algoritma, bahkan pakai AI segala. Itu di prinsip 5.9, 5.11, 5.12, buat apa lagi nih? Nah, ini puncaknya upaya sistematisasi Dalio. Kalau prinsip yang udah terbukti bagus itu bisa diubah jadi algoritma, jadi aturan main yang jelas. Kita bisa bikin keputusan yang lebih konsisten. Dan yang penting, mengurangi bias emosi atau ego yang tadi kita bahas. Oh, jadi kayak bikin sistem otomatis gitu ya? Kurang lebih. Bayangin aja punya sistem yang otomatis ngasih bobot lebih ke masukan orang kredibel. Atau sistem yang ngingetin kita, cek dulu expected value-nya sebelum ambil resiko gede ini. Wah, canggih juga ya. AI bisa bantu proses data yang lebih banyak dan rumit lagi buat dukung keputusan berbasis prinsip ini. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih ya, buat pendengar semua, prinsip Dalio ini kayak ngasih kerangka kerja yang sistematis ya, buat bikin keputusan lebih efektif. Betul. Intinya, sadari dan kelola emosi sama ego, proses info dengan sintesis dan pebobotan kredibilitas, pakai logika dan hitungan expected value buat nimbang risiko, dan terus belajar dengan terbuka sama pandangan lain. Dapat banget intinya, dalam keputusan penting Anda berikutnya. Nah, sebagai pemikiran penutup nih ya, Dalio kan sangat menekankan sistematisasi, logika, algoritma. Dan ini kuat banget untuk banyak keputusan, apalagi di bisnis atau investasi. Iya benar. Tapi mari kita renungkan bareng-bareng. Sejauh mana sih keputusan-keputusan yang paling personal buat kita? Yang paling penting dalam hidup? Yang banyak nuansanya ya. Iya, yang syarat nilai, nuansa emosi yang dalam, pertimbangan etis yang rumit. Sejauh mana keputusan kayak gitu bisa atau seharusnya disederhanakan jadi kalkulasi logis doang? Wah, pertanyaan bagus tuh. Adakah batasnya? Di mana intuisi, empati, kebijaksanaan kualitatif, atau nilai-nilai yang nggak bisa diukur itu harusnya ambil peran lebih besar daripada sekedar algoritma rasional murni? Pertanyaan yang dalam banget ya untuk direnungkan lebih lanjut. Oke deh, sekian dulu penelusuran kita kali ini terhadap prinsip pengambilan keputusan efektif dari Ray Dalio.